Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pergerakan tumbuhan yang dikenal dengan istilah tropisme. Mari kita lihat fenomena ini. Ini adalah tanaman kelor yang saya tanam di meja kerja saya. Dan kita bisa lihat tanaman kelor ini tumbuh bengkok atau tidak lurus. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena saya meletakkan lampu pada sisi ini, sisi sebelah kiri, dan akhirnya tanaman membengkok ke arah sebelah kiri dari meja saya. Nah, fenomena ini kita kenal dengan nama tropisme, atau pergerakan sebagian organ tumbuhan menjauhi atau mendekati arah datangnya rangsang. Kita mengenal tiga istilah atau tiga jenis tropisme. Yang pertama adalah fototropisme, yaitu pergerakan tumbuhan ke arah datangnya cahaya. Di sini cahaya berperan sebagai stimulus. Kemudian yang kedua adalah geotropisme, yaitu pergerakan akar mengarah ke bumi. Di sini gravitasi bumi berperan sebagai rangsang. Kemudian yang ketiga adalah tigmotropisme, yaitu pergerakan tumbuhan membelit suatu objek, seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini tigmotropisme terjadi karena bagian batang tanaman atau sulur yang menempel pada suatu objek itu tumbuh lebih lambat dari sisi lainnya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tumbuhan ini tumbuh membelit objek tersebut. Pertanyaan mendasar kemudian muncul, kenapa fototropisme bisa terjadi? Pertanyaan ini dijawab melalui berbagai eksperimen yang diawali oleh percobaan Darwin tahun 1880. Darwin menggunakan kecambah yang kemudian dipotong bagian ujungnya dan diberikan cahaya. Ternyata koleoptil yang dipotong itu tidak menunjukkan atau kecambah yang koleoptilnya dipotong itu tidak menunjukkan respon fototropisme, sehingga muncul dugaan terjadinya fototropisme itu stimulus terhadap fototropisme itu muncul di ujung koleoptil sebagai respon terhadap cahaya. Untuk membuktikan hal tersebut, maka Darwin kemudian menutup ujung koleoptil dengan objek yang tidak bisa dilewati oleh cahaya. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa koleoptil itu juga tidak menunjukkan adanya respon fototropisme. Nah, dari hasil ini kemudian Darwin menyimpulkan bahwa cahaya memicu disintesisnya suatu stimulan yang akan memicu terjadinya fototropisme, dan stimulan itu disintesis di ujung koleoptil. Boyd dan Johnson tahun 1913 kemudian melanjutkan percobaan ini. Dia bereksperimen menggunakan mika dan juga gelatin. Nah, pada percobaan di sebelah kiri ini bisa terlihat ketika dia memotong sebagian dari ujung koleoptil dan memasukkan mika dan memberikan cahaya dari arah kanan, terlihat di sini koleoptil tidak menunjukkan adanya respon fototropisme. Tetapi kemudian ketika mika dipindahkan ke sisi kanan dari koleoptil dan kemudian cahaya diberikan dari sisi kanan, tumbuhan menunjukkan gerak fototropisme. Yang artinya di sini ada sesuatu yang dihambat oleh mika pada sisi yang terkena cahaya, pada sisi yang tidak terkena cahaya, sehingga fototropisme tidak terjadi. Apakah itu? Muncul dugaan bahwa zat tersebut adalah zat kimia yang ditransport oleh tumbuhan dari ujung ke bagian bawah dari koleoptil. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kemudian Boyson dan Johnson itu memotong ujung koleoptil dan kemudian meletakkan agar di antara ujung koleoptil dan
bagian koleoptil yang lain. Nah, ketika ini dilakukan dan kemudian diberikan cahaya dari arah kanan, ternyata koleoptil menunjukkan pergerakan fototropisme yang normal. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya menginduksi terbentuknya senyawa kimia di ujung koleoptil yang kemudian akan ditransport ke bagian bawah dari koleoptil, dan itulah yang kemudian memicu fototropisme. Nah, percobaan lebih lanjut yang dilakukan oleh Paul tahun 1919 memperkuat asumsi bahwa memang dihasilkan senyawa kimia di ujung koleoptil yang kemudian memicu fototropisme. Nah, pada percobaan ini dia memotong ujung koleoptil dan kemudian meletakkan setengah bagian seperti pada gambar, setengah bagian ujung pada setengah bagian koleoptil yang lain. Nah, ternyata kemudian di sini tumbuhan menunjukkan respon fototropisme. Nah, dan respon ini muncul tanpa adanya cahaya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa koleoptil, ujung koleoptil itu memproduksi suatu senyawa kimia yang kemudian menyebabkan bagian yang menerima senyawa kimia tersebut itu akan tumbuh lebih cepat dari bagian lain sehingga terjadi proses fototropisme. Untuk memperkuat kesimpulan tersebut, Wen tahun 1926 kemudian memotong koleoptil dan meletakkannya ke sejumlah agar seperti pada gambar. Nah, kemudian agar-agar tersebut diletakkan di bagian koleoptil yang sudah terpotong. Nah, ternyata agar itu kemudian memicu terjadinya pembengkokan fototropisme. Yang menarik adalah besarnya pembengkokan ini itu berbanding lurus dengan jumlah koleoptil yang ditempelkan di agar. Nah, melalui penelitian lebih lanjut, ternyata diketahui bahwa agar yang ditempeli oleh koleoptil ini kemudian mengandung auksin. Nah, dan pembengkokan daripada batang pada gerak fototropisme itu sangat atau berbanding lurus dengan kadar auksin. Seperti kita lihat di sini. Namun, di sini bisa juga terlihat bahwa pada auksin yang terlalu tinggi, auksin malah dapat menghambat proses pembengkokan. Jadi, di sini kemudian kesimpulannya adalah, nah dari hasil percobaan ini kemudian dapat diketahui bahwa cahaya memicu terjadinya fototropisme, dan fototropisme itu sendiri diperantarai oleh hormon auksin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan cahaya terhadap auksin? Apakah cahaya merusak auksin atau cahaya memicu distribusi auksin yang tidak seimbang? Nah, akhirnya sebuah percobaan dirancang seperti terlihat pada gambar berikut. Ketika sebuah agar di atasnya diletakkan ujung koleoptil, ini diketahui bahwa di agar tersebut kemudian diperoleh auksin dengan kadar 25,8. Kemudian ketika diberikan cahaya pada salah satu sisi, kadar auksin di agar tetap 25,6, turun sedikit tapi tidak signifikan, yang artinya bahwa cahaya tidak merusak auksin. Nah, terus seperti apa? Nah, akhirnya dilakukan percobaan kedua, yaitu ujung dari koleoptil kemudian dibelah dan diletakkan pada agar. Oke. Nah, ujung koleoptil ini kemudian dipisahkan dengan mika sehingga menghambat terjadinya perpindahan zat dari kedua belahan tersebut. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kadar auksin di kedua sisi itu sama. Nah, akhirnya dilakukan percobaan berikutnya, di mana hanya setengah bagian basal atau bagian bawah dari ujung koleoptil itu dipisahkan oleh mika,
diletakkan di atas agar dan kemudian diberikan cahaya pada salah satu sisi. Hasilnya menunjukkan bahwa sisi yang tidak terkena cahaya itu memiliki kandungan auksin 15,4, sedangkan sisi yang terkena cahaya hanya memiliki kadar auksin 18,1. Nah, hasil percobaan ini kemudian menunjukkan bahwa cahaya itu menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi auksin di ujung koleoptil yang kemudian berdampak pada munculnya fenomena fototropisme. Nah, bagaimana auksin bisa memicu fototropisme? Pengamatan secara mikroskopik kemudian menunjukkan bahwa bagian tumbuhan yang terkena cahaya memiliki ukuran sel yang lebih pendek dari bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya. Ini menunjukkan bahwa auksin kemungkinan memicu perpanjangan sel. Karena dari hasil percobaan tadi bahwa daerah yang terkena cahaya itu memiliki kandungan auksin yang lebih sedikit dari daerah yang tidak terkena cahaya. Sehingga ada kemungkinan bahwa daerah yang auksinnya banyak itu memicu pertumbuhan sel yang lebih baik. Bagaimana kemudian auksin bisa memicu pemanjangan sel? Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa auksin itu ditransport secara terpolarisasi. Jadi auksin itu adalah asam. Di dalam sel yang pH-nya basah, auksin itu akan terdisosiasi menjadi ion negatif dan melepaskan proton. Ketika kemudian auksin ada di dalam sel, ini kemudian muncul fenomena di mana proton itu akan ditransport ke luar sel atau ke dinding sel. Nah, transport dari proton ke dinding sel ini akan menyebabkan dinding sel memiliki pH yang lebih rendah dari bagian dalam sel. Kalau kita lihat di sini pH-nya 5. Nah, auksin yang ada di dalam sel yang bermuatan negatif itu kemudian tidak bisa berdifusi bebas atau melewati membran plasma, sehingga dia harus melewati protein transport yang ada pada bagian basal dari sel. Nah, di sini kemudian auksin akan ditransport melalui mekanisme difusi terfasilitasi. Nah, dan ketika ada di dinding sel, maka auksin akan mengikat proton dan berubah menjadi senyawa asam yang tidak bermuatan. Nah, senyawa asam yang tidak bermuatan inilah yang kemudian menyebabkan auksin bisa berdifusi bebas masuk ke dalam sel melalui bagian ujung dari sel. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ketika auksin masuk ke dalam sel, akan terjadi peristiwa transport proton ke dinding sel, sehingga dinding sel memiliki pH yang rendah. Nah, apa kemudian kaitannya transport proton dan pH rendah ini dengan pemanjangan dinding sel? Nah, ternyata pH rendah itu dibutuhkan oleh enzim-enzim yang akan memotong komponen pada dinding sel, sehingga dinding sel menjadi lebih renggang. Ketika dinding sel menjadi lebih renggang, maka ini akan memfasilitasi air untuk masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel dapat dengan mudah mengalami pemanjangan. Jadi, dari hasil ini kemudian dapat disimpulkan bahwa auksin menginduksi pemanjangan sel karena dia mengaktifasi enzim-enzim yang berperan merenggangkan dinding sel, sehingga menyebabkan sel itu lebih mudah untuk memanjang. Pada percobaan sebelumnya, kita melihat cahaya yang diberikan adalah cahaya putih. Kita tahu sendiri bahwa cahaya putih adalah cahaya polikromatik yang terdiri atas beberapa cahaya monokromatik, yaitu dari biru sampai merah. Nah, ilmuwan kemudian ingin mengetahui apakah semua komponen cahaya monokromatik pada cahaya putih itu bisa memicu fototropisme. Nah, dari hasil percobaan ini terlihat bahwa fototropisme itu hanya dipicu oleh cahaya biru dan sedikit pada cahaya ungu. Pertanyaannya adalah, kenapa hanya cahaya biru? Ilmuwan pada akhirnya menemukan suatu fenomena bahwa cahaya biru yang diberikan pada koleoptil atau pada ujung tunas dari tanaman itu akan meningkatkan aktivitas suatu protein yang dikenal dengan atau gen lah yang dikenal dengan istilah POT1 atau POT1.
Nah, aktivitas SPOT1 yang tinggi itu ternyata berkorelasi dengan kadar auksin yang rendah. Jadi, dari sini dapat disimpulkan atau dibuat kesimpulan sementara bahwa ketika ujung tanaman mendapat cahaya putih atau cahaya biru, maka cahaya biru akan mengaktifkan POT1 yang berakibat pada migrasi auksin ke daerah yang tidak terkena cahaya. Karena auksin kemudian berpindah ke daerah yang tidak kena cahaya, maka sel-sel yang ada pada daerah yang tidak kena cahaya itu tumbuh lebih cepat daripada daerah yang tidak terkena cahaya, dan inilah yang kemudian memicu terjadinya fototropisme. Untuk mengetahui mekanisme lebih detail, lebih mendalam tentang hubungan antara fototropisme, cahaya biru, dan auksin, maka saya meminta mahasiswa untuk membaca artikel ini. Sudah saya sediakan di sini, ini adalah artikel review. Kemudian buatlah ringkasan menggunakan kata-kata sendiri bagaimana cahaya biru kemudian bisa memicu terjadinya fototropisme. Sekian untuk fototropisme. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang geotropisme.